Hari ini kita pelajari tentang baterai atau aki ya. Jadi untuk jenis aki di sepeda motor itu ada dua. Yang pertama aki basah, yang kedua aki kering. Yang membedakan aki basah dan aki kering, kalau aki basah ini perlu yang namanya pengisian air aki karena terjadi penguapan. Kalau yang kering ini hanya sekali ngisi dan ditutup secara tertutup rapat ya, jadi nggak ada penguapan di dalamnya. Oke, untuk perlakuannya, kalau ini yang namanya MF atau maintenance free, jadi bebas perawatan. Kalau yang ini aki biasa, berarti perlu yang namanya perawatan, perlu ngejoki air aki dan membersihkan dan sebagainya. Kalau ini enggak, sekali pakai wis tanpa maintenance, namanya MF kalau kamu lihat. MF maintenance free. Untuk pemeriksaan aki, yang pertama kalian periksa kotaknya atau bentuk dari kotaknya ini. Apakah terjadi yang namanya retak, pecah? Kalau retak otomatis air yang di dalamnya akan bocor ya. Terutama pengecekan kotak baterai. Terus selanjutnya pemeriksaan terminal. Terminal ada positif dan negatif. Untuk pemeriksaannya ini biasanya yang diperiksa terhadap kerak atau korosi atau karat. Jadi di sini kalau terjadi yang namanya air aki ini nempel di logam ini akan menimbulkan yang namanya kerak warna putih seperti garam. Nah itu perlu dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya listrik ini tidak terjadi yang namanya penghambat. Jadi antara kabel yang menuju ke terminal baterai ini enggak terhambat oleh yang namanya kerak tadi. Ini perlu dibersihkan, dilepas, terus diamplas pelan aja. Yang penting sampai warna putihnya kayak gini hilang. Ini yang kedua. Yang ketiga, periksa ketinggian air aki. Ya. Ini hanya untuk aki basah ya. Jadi untuk ketinggian aki ini diatur, nggak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Jadi ada batas lowernya, ini batas lower level dan batas upper level. Nah untuk pengisiannya harus diantara ini. Kalau ini dilihat, ini ada satu yang terlalu tinggi, ini harusnya dikurangi dan nggak boleh di bawahnya. Kalau air ini terlalu bawah, ini akan merusak yang namanya sel ini, sel aki. Kalau terlalu tinggi, terjadi penguapan berlebih, dia akan keluar. Makanya dia nggak boleh lebih batas upper. Ini pemeriksaan volume air aki. Selanjutnya pemeriksaan berat jenis air aki. Kalau air aki namanya elektrolit ya. Pakainya apa alatnya? Untuk alat untuk mengukur berat jenis namanya hidrometer. Ini kayak gini. Hidrometer, alat untuk mengukur berat jenis air aki. Ini untuk mengetahui kemampuan atau kapasitas dari listrik dari aki ini sendiri. Apakah perlu namanya pengisian atau enggak, bisa dilihat dari berat jenisnya. Ini tinggal kalian tekan, jedot, ya, airnya akan naik ke tabung dari hidrometer. Terus dilihat bola-bola ini harus posisinya terangkat semua atau enggak. Kalau sini keterangannya, kalau yang terangkat 0, enggak ada yang terangkat, orang langsung kemambang, berarti artinya dead. Dead apa artinya? Mati. Berarti listriknya habis. Kalau yang hanya satu aja yang naik, artinya kapasitasnya 1/4 atau 25%. Kalau terangkat semua berarti full. Kalau seperti ini berarti dead, posisinya perlu yang namanya pengecasan, ya, karena nggak ada bola-bola ini yang terangkat. Ini ada 4, harus terangkat semua. Tuh, itu tadi pemeriksaan apa? Berat jenis. Jadi untuk pemeriksaan air aki ada 2 ya, volume
dan berat jenis. Kalau volume bisa dilihat ya, ukurannya batas lower dan upper. Kalau berat jenis pakainya alatnya hidrometer. Selanjutnya pemeriksaan tegangan. Tegangan berarti pakainya multi. Ya, di sini ada dua. Ada yang digital. Kalau digital berarti dia langsung muncul angkanya. Karena kita mau ukur tegangan, berarti kalian arahkan di sini. V. Volt. Jadi tegangan itu satuannya volt. Berarti ke arah V. Tinggalkan ukur yang merah berarti ke positif, hitam ke negatif. Dapat angka 7,46. Lebihnya kalau digital itu dia lebih akurat ya, karena ada koma-komanya yang terbaca. Terus untuk pembelajarannya kalian harus menggunakan yang namanya yang analog. Seperti ini. Namanya multi, ini berarti untuk mengukur lebih dari satu. Ini untuk mengukur tegangan DC, tegangan AC, terus mengukur hambatan, mengukur arus. Jadi ada 3 pengukuran ya, tegangan, hambatan, arus. Kita mau mengukur tegangan, berarti kita arahkan ke yang tegangan. Di sini ada 2, DC volt dan AC volt. Karena kita mau mengukur baterai itu arusnya DC atau AC? DC atau arus searah. Berarti pakainya yang DC ini. Nah, di sini ada beberapa skala. Ada 0,25, 2,5, 10, 50, 150, 1000. Ini artinya untuk jadi sebelum kalian menggunakan, kalian kalibrasi dulu. Untuk kalibrasi tegangan berarti ini. Nah, ini bisa bergerak ya, naik turun nolnya. Nah, ini harus dinolkan supaya pengukurannya akurat. 0. Berarti mulainya dari 0. Biasanya yang SPBU mulai dari 0 ya Mas. Nah, ini sama. Berarti harus dikalibrasi dulu sebelum kalian menggunakan multi analog. Pakainya ini ya. Terus untuk mengukur tegangan tadi hasilnya 7,46. Karena ini tegangannya cuma 7, kita arahkan ke 10 aja. Artinya kalau diarahkan ke skala 10 itu untuk mengukur 0 sampai 10 volt. Kalau yang tegangannya 12 volt berarti kalian arahkan ke 50. Karena kalau cuma 10 dia mentok. Padahal dia harus mengukur di atas 10. Jadi harus ke 50. Mungkin ya skala ini ya. Jadi kalau 10 itu mentoknya 10. Kalau 50 mentoknya 50. Karena tadi kita sudah ukur ukurannya 7 volt. Jadi kita pakai 10 aja. Ya, tinggal kalian ukur. Kalau untuk yang analog ini nggak begitu kelihatan koma-komanya, tapi hanya kira-kira di angka 7 dan 6. Sama, merah positif, hitam negatif. Berarti bermasalah. Ternyata cuma 2 volt ya. Kita ukur ini aja ya, yang kelihatan merah positif, hitam negatif. Karena kita arahkan ke 10, skala 10, berarti artinya nyampe sini 10 volt. Kita cari yang angkanya yang sini ada angka 10. 10 8 6 4 2. Ini menunjukkan angka 8 lebih. Mau mencapai angka 9 berarti 8, ya. Kalau kalian arahkan ke 10, kamu cari yang angka sini, yang jarum ini mentok ini, yang 10. Berarti skalanya 0, 2,
4, 6, 8, 10. Kalau ke 50, jadi kalian lihatnya yang angka 50, jangan 10 lagi. Nah, di sini ada angka 0, 10, 20, 30, 40, 50. Kalau pakainya 250 berarti ya pakai yang angka 250 ini. Ini jarumnya akan naik terus karena skalanya lebih mengecil. Ya. Sini berarti belum nyampe 10. Baru nyampe 8, belum nyampe 9. Pakainya ini biar kelihatan angkanya berarti ke skala 10. Berarti 8, kalau lihat 7. 8,7 ya. Kita cek pakai yang digital. 8,69. Ini kan nggak begitu kelihatan komanya. Seperti itu untuk pemeriksaan baterai. Yang pertama tadi kotak, terus selanjutnya terminal, selanjutnya volume air aki, terus berat jenis air aki, yang keempat tegangan baterai. Nyampe sini ada tanyakan?